Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat. Di hari Selasa, bertemu lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan seru kita, yaitu kita akan membahas tentang gangguan pada organ pencernaan manusia, serta cara memelihara organ pencernaan manusia. Seperti biasa, sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, membaca doa sebelum belajar ya. Dan juga siapkan buku paket SPS IPA kelas 5 dan juga buku catatannya ya, agar kalian nanti bisa menulis hal-hal penting yang ada di dalam video. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Let's go! Anak-anak, apakah kalian pernah makan makanan yang super pedas, kemudian perut kalian terasa sakit? Atau kalian terlambat untuk makan dan perut kalian terasa perih? Atau mungkin kalian pernah merasakan bibir kalian terluka dan terasa perih? Hal-hal tersebut bisa jadi dikarenakan organ-organ pencernaan kita sedang mengalami gangguan. Nah, gangguan-gangguan tersebut disebut dengan gangguan pada organ pencernaan. Gangguan atau penyakit yang bisa menyerang organ pencernaan kita, beberapa diantaranya adalah sariawan, sakit gigi, MAH, diare, dan juga sembelit atau konstipasi. Mari kita bahas satu persatu. Gangguan yang pertama adalah sariawan. Sariawan merupakan luka atau peradangan pada bagian dalam rongga mulut kita. Bisa terjadi pada lidah, bibir, lapisan mulut bagian dalam, hingga gusi. Biasanya, sariawan ini disebabkan karena bibir kita mengalami cedera, seperti tergigit saat kita makan. Atau bisa juga disebabkan karena infeksi oleh jamur, virus, atau bakteri dalam mulut. Nah, sariawan ini ditandai dengan adanya luka berwarna putih hingga kemerahan di dalam rongga mulut kita yang terasa perih dan membuat kita tidak nyaman. Gangguan yang kedua adalah sakit gigi. Sakit gigi ini merupakan peradangan atau kerusakan pada gigi kita. Nah, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi ini biasanya disebabkan karena kita makan atau menggigit sesuatu yang keras, kurang terjaganya kebersihan gigi, dan juga kondisi gigi yang memang sudah rusak, seperti berlubang atau sudah keropos. Yang selanjutnya ada MAH. MAH ini merupakan penyakit yang menyerang lambung kita, ditandai dengan rasa nyeri, perih, dan juga mual di daerah lambung. Nah, rasa nyeri dan perih tersebut disebabkan karena dinding lambung kita terkikis oleh asam lambung. Nah, kenapa bisa terkikis? Karena asam lambung yang ada di dalam lambung kita meningkat. Nah, meningkatnya kadar asam lambung ini disebabkan karena stres dan juga pola makan yang tidak teratur, seperti seringnya kita terlambat untuk makan. Nah, selain itu, hal yang dapat meningkatkan kadar asam lambung kita adalah makanan yang terlalu asam atau pedas. Jadi hati-hati ya bila makan makanan yang asam dan pedas. Jangan terlalu banyak.
Gangguan yang selanjutnya ada diare. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Di kehidupan sehari-hari, kita mengenal diare dengan kata mencret. Nah, penyebab diare sendiri adalah karena kita mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak bersih atau sudah terkontaminasi bakteri, virus, ataupun parasit. Sehingga pencernaan kita menjadi terganggu dan kita menjadi lebih sering buang air besar. Nah, walaupun diare ini merupakan penyakit yang ringan, tapi jika tidak diobati bisa berbahaya juga loh. Karena dengan seringnya kita buang air besar, maka asupan air yang ada di dalam tubuh kita jadi semakin berkurang. Nah, kalau tidak diimbangi dengan minum air putih, bisa-bisa kita kekurangan cairan tubuh dan bisa menyebabkan kita perlu dirawat di rumah sakit. Nah, untuk pengobatan diare sendiri bisa dengan pemberian obat diare yaitu Oralit dan juga minum obat sesuai dengan resep dokter. Jangan lupa ya untuk menjaga cairan tubuh dengan minum secara teratur jika kita terserang diare. Lalu yang terakhir ada sembelit atau konstipasi. Nah, sembelit ini merupakan kondisi saat kita sulit untuk buang air besar karena feses yang ada di dalam tubuh kita mengeras. Nah, mengerasnya feses ini bisa disebabkan karena kurang minum, kurang makan makanan yang berserat, dan juga pola makan kita yang kurang baik. Nah, selain itu bisa disebabkan juga oleh terlalu lama saat menahan buang air besar. Jadi, jangan sampai kita menahan-nahan ya saat kita ingin buang air besar. Untuk pengobatannya, sembelit bisa diobati dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat, banyak minum air putih, dan juga berolahraga secara teratur. Nah, gangguan-gangguan yang tadi kita bahas pada organ pencernaan kita secara umum biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, jamur ataupun kuman, lalu makan yang tidak teratur, kemudian mengonsumsi makanan yang tidak bersih atau sudah basi, lalu kurang asupan makanan berserat, dan juga kurang minum air atau cairan tubuh kita kurang. Nah, jadi bagaimana agar kita terhindar dari gangguan atau penyakit yang bisa menyerang organ pencernaan kita? Nah, caranya itu dengan memelihara organ pencernaan kita tentunya. Yaitu bisa dengan cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, menjaga pola makan yang teratur, jangan sampai telat ya. Kemudian makan makanan yang bersih, karena jika kita makan makanan yang bersih, tentu saja nanti organ pencernaan kita juga akan bersih dan terhindar dari penyakit. Lalu hindari jajan sembarangan, karena jajanan-jajanan di luar yang kita tidak ketahui kebersihannya itu cukup berbahaya ya untuk organ pencernaan kita. Lalu makanlah dengan tenang, biar tidak tergigit, dan juga kunyah makanannya sampai halus agar nanti makanan yang kita telan dapat dicerna oleh organ-organ pencernaan yang lain dengan lebih mudah dan tidak membebani mereka. Oke. Cara memelihara organ pencernaan yang lain yaitu adalah dengan mencukupi kebutuhan air. Nah, dalam sehari minimal 8 gelas kita minum air. Lalu berolahraga secara rutin, dan yang terakhir adalah makan makanan bergizi seimbang. Maksudnya makanan bergizi seimbang itu adalah makanan-makanan yang memiliki zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya sayuran dan juga buah-buahan. Kira-kira apa saja ya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh? Nah, hal tersebut akan kita bahas nanti ya di pertemuan atau di pembahasan materi kita yang selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya.
Baik, anak-anak, untuk evaluasi hari ini ada 2 soal uraian. Nah, tugas kalian adalah nanti menjawab kedua soal uraian tersebut dengan menuliskannya di dalam buku catatan kalian dan hasilnya difoto lalu dikumpulkan melalui Google Form yang nanti linknya akan Bapak kirimkan melalui grup kelasnya masing-masing ya. Kalau begitu, semangat! Oke, anak-anak, alhamdulillah pembahasan kita hari ini telah selesai. Semoga kalian semua bisa memahami dan juga mengerti tentang apa yang tadi kita bahas. Menginformasikan untuk minggu depan, kita akan melaksanakan dulu penilaian harian 2 tentang bab 2 alat pernapasan manusia dan hewan. Karena kemarin kita belum sempat melaksanakan penilaian harian. So, persiapkan diri kalian ya untuk menghadapi penilaian harian 2 minggu depan tentang bab 2 alat pernapasan manusia dan hewan. Oke? Kalau begitu untuk materi dan video pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran tentang pembahasan ilmu pengetahuan alam yang lainnya. Bapak ucapkan